Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Em, Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya di sini dapat mempresentasikan hasil makalah saya. Yang terhormat Bapak Agi Ahmad Ginanjar selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecep Rahmatullah dengan nomor pokok mahasiswa 222171063. Melalui video ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Keruntuhan Kerajaan Majapahit dan Berdirinya Kerajaan Islam di Nusantara. Kerajaan Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dengan yurisdiksi meliputi hampir seluruh wilayah Nusantara. Bangkitnya Kerajaan Majapahit juga menandai berakhirnya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang menguasai Nusantara. Kerajaan Majapahit berkembang pesat di bawah pimpinan Hayam Wuruk, cucu dari Raden Wijaya, dengan dukungan Mahapati Gajah Mada. Begitu tradisi menyebutkan bahwasanya Kerajaan Majapahit runtuh pada tahun 1400 Saka atau kurang lebih tahun 1478 Masehi. Namun ada beberapa versi tentang runtuhnya Kerajaan Majapahit. Di antaranya adalah: 1. Versi Majapahit diserang oleh Girindrawardhana. Nah, dari versi Majapahit diserang oleh Girindrawardhana ini terdapat beberapa pandangan berdasarkan pendapat para ahli dan juga sumber yang ditemukan. Di antaranya adalah A. Versi Dr. Kom, B. Versi Haji Rigrab, dan C. Versi tradisi lisan Demak. Dari ketiga pendapat tersebut dapat diambil benang merah bahwasanya yang menyerang Majapahit atas kekuasaan Prabu Kertabumi atau Brawijaya V adalah Girindrawardhana. Menghadapi keadaan tersebut, para wali mendukung Raden Patah untuk merebut kembali mahkota Prabu Udara. Padahal mahkota tersebut menjadi hak ayahnya Raden Patah, yaitu Prabu Kertabumi alias Brawijaya V. Pada tahun 1517, Demak menyerang Girindrawardhana dan Majapahit jatuh ke tangan Demak. Versi keruntuhan Majapahit yang kedua adalah versi Majapahit diserang Demak. Berdasarkan sumbernya, versi ini terdapat beberapa pandangan. Di antaranya adalah A. Versi Serat Darmo Gandur, B. Versi Babat Jaka Tingkir, C. Versi Babat Demak, D. Versi Babat Cirebon, dan E. Versi Dr. Slamet Murjana. Dalam Serat Darmo Gandur secara khusus disebutkan bahwa Raden Patah menyerang dan merebut Majapahit secara besar-besaran dengan bantuan Dewan Penjaga. Raja Demak atau Raden Patah tidak lain adalah putra kandung dari Raja Kertabumi sendiri. Menurut penuturan sumber Babat Jaka Tingkir, ketika pasukan Majapahit terdesak oleh pasukan Demak, Prabu Brawijaya V beserta sepertiga priai tahun 1400 Saka yang menandai hilangnya Raja Brawijaya dan istananya dalam perang tersebut, Raden Patah tidak ingin melawan Majapahit, melainkan ingin meminta Raja Brawijaya untuk masuk Islam dan meninggalkan agama Buddha. B. Masuknya Islam ke Nusantara. Ternyata agama Islam masuk ke Nusantara jauh sebelum Kerajaan Demak berdiri. Sejak awal abad Masehi telah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kawasan timur yang meliputi Kepulauan India Timur dan pesisir selatan Cina sudah memiliki hubungan dengan dunia Arab melalui perdagangan. 1. Teori masuknya Islam ke Nusantara berdasarkan tempatnya. Terdapat 5 teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Di antaranya adalah A. Teori Arab. Teori ini mengklaim bahwa Islam dimulai pada abad ke-7 atau ke-8 Masehi, dibawa langsung dari Arab ke Nusantara dan menyebar ketika kerajaan Sriwijaya sedang berkembang. B. Teori Tionghoa. Hubungan antara Muslim Arab dan Cina sudah terjadi pada abad pertama Hijriah. Teori ini tidak menjelaskan awal kedatangan Islam ke Nusantara, melainkan peran Cina dalam pemberitaan untuk menemukan tanda-tanda kedatangan Islam di Nusantara pada awal abad Hijriah. C. Teori Persia. Berbeda dengan teori sebelumnya, teori Persia lebih berkaitan dengan aspek linguistik, menunjukkan bahwa Islam menginvasi Nusantara dan bahasanya diserap. Misalnya, kata abdas yang digunakan orang Sunda merupakan serapan dari bahasa Persia yang artinya membasuh.
D. Teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam tidak datang ke Nusantara langsung dari Arab, melainkan melalui India pada abad ke-13. Teori ini menyebutkan 5 asal-usul Islam di Indonesia, yaitu Gujarat, Cambai, Malabar, Coromandel, dan Bengal. E. Teori Turki. Menurut teori ini, selain dengan orang Arab dan Tionghoa, orang Kurdi Turki juga turut menyebarkan Islam di Indonesia. 2. Strategi penyebaran Islam. Dalam menyebarkan Islam di Nusantara ada strategi yang diterapkan agar Islam lebih mudah diterima dibandingkan dengan agama lain. Strategi yang diterapkan berbeda dan tidak ada paksaan di dalamnya. Strategi untuk menyebarkan Islam adalah A. Jalur perdagangan. Islam pada awalnya adalah komunitas kecil yang kurang penting. Interaksi jangka panjang antara pedagang muslim dari berbagai negara seperti Arab, Iran, anak benua India, Melayu, dan juga Cina. B. Jalur dakwah di al-hawl, yaitu dari para pengkhotbah yang juga sebagai pengusaha. Proses dakwah pada awalnya dilakukan secara individual. C. Jalur perkawinan, yaitu perkawinan antara anak saudagar muslim, dai, dan bangsawan Indonesia. D. Jalur pendidikan. Begitu posisi pedagang stabil, mereka menguasai kekuatan ekonomi di pelabuhan-pelabuhan seperti Gresik. Pusat ekonomi ini kemudian berkembang menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Islam. Dan E. Jalur budaya. Setelah runtuhnya kerajaan Majapahit digantikan oleh kerajaan Islam di Jawa, Islam menyesuaikan dengan budaya lokal, sedangkan di Sumatera, adat menyesuaikan dengan adat Islam. Dari pemaparan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sebagian besar mendukung versi Majapahit yang diserang oleh Girindrawardana, yang juga didukung oleh beberapa ahli seperti Krom dan juga H.J. de Graaf. Ajaran Islam yang meliputi akidah, akhlak, dan syariah yang mudah dapat dipahami sehingga mudah diterima oleh masyarakat Nusantara. Itu yang membedakan mereka dari agama lain. Adanya teori kedatangan Islam di Nusantara berdasarkan tempat dari mana Islam dibawa adalah teori Arab, teori Cina, teori Persia, India, dan juga Turki. Penyebaran agama Islam di Nusantara dilakukan dengan cara perdagangan, dakwah, perkawinan, pendidikan, dan islamisasi melalui budaya. Mungkin sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.